Aku tanya, ada nggak? Li ada udah dijawab juga. Nggak ada lah. Astaga. Maknanya nggak ada lah. Dia mengaku secara spesifik, akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Ada ini. Yohanes 13 ayat 13. Ya udah baca dong. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di dalam terjemahan lama TL, ya, misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Nah, Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Tuhan. Lalu di terjemahan baru ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seorang misionaris pendatang baru ya, seorang wanita blunder ketika menjawab pertanyaan dari seorang muslim ya, pertanyaan simpel dan pertanyaan yang tidak akan pernah ada jawabannya. Tunjukkan di mana ayatnya Yesus mengaku aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Nah, itulah satu pertanyaan kunci yang tidak akan mungkin bisa dijawab oleh pendeta manapun. Dan lalu misionaris wanita ini menunjukkan sebuah ayat di dalam Bibelnya yang justru membuat misionaris wanita ini blunder, teman-teman ya. Karena apa? Membuktikan bahwa ayat tersebut di dalam versi yang lain membuktikan kalau ayat itu sudah dirubah. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Oke, saya mau minta, gitu. saya mau minta kamu tunjukkan Kristen atau apa ini dulu? Islam. Oh, Islam. Ayat apa Tunjukkan dengan saya daripada keempat gospel kamu yang lengkap tuh. 4 gospel? Mana ada 4 gospel, Bang? Yalah, daripada semua gospel kamu yang lengkap secara spesifik Yesus cakap, akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Bang, yang berkata-kata seperti itu adalah iblis yang ingin disembah. Iblis itu minta disembah. Iblis itu yang selalu mengaku akulah Tuhan, sembahlah aku. Karena dia adalah orang yang gila harta, tahta, dan juga wah, begitulah gila-gila semuanya dia, Bang. Sebenarnya di dalam Bible ya, Tuhan di dalam Bible itu adalah Tuhan yang pencemburu dan minta disembah. Ada pernyataan aneh dan lucu dan sering dilontarkan oleh para misionaris untuk melemahkan akidah umat Islam. Salah satunya adalah perbedaan Tuhan di dalam Al-Quran dan Tuhan di dalam Bible. Tuhan di dalam Al-Quran minta disembah, Tuhan di dalam Bible tidak minta disembah. Maka cara untuk menjawabnya adalah, ya betul, perintah untuk menyembah Allah melalui lisan Rasul atau utusan Allah adalah termuat di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang apakah Tuhan di dalam Bible tidak pernah memberikan perintah kepada utusan Tuhan di dalam Bible agar mengingatkan umatnya untuk menyembah hanya kepada Bapa saja? Oke, kita cek ya. Kita cek di dalam Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ternyata Yesus yang notabene adalah utusan Allah menyuruh orang-orang untuk menyembah Tuhan, yaitu Allah. Tuhan Yesus mengatakan kayak dalam kiasan, dalam perumpamaan seperti aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun aku hidup untuk selama-lamanya. Itu sudah menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia juga menunjukkan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia tidak akan mati. Yesus tidak ada mengaku dirinya Tuhan dan sembahlah aku, tiada. Nggak ada ayat itu. Kalau ayat begitu untuk setan itu yang mengaku begitu. Tuhan tidak perlu pengakuan. Kenapa? Ngapain Tuhan perlu pengakuan? Orang dia bisa membuktikan dengan pekerjaannya, dia bisa membuktikan. Orang yang mengaku lah, aku ini bos. Kenapa kamu ketahui? Saya tanya, ada gak dalam Alkitab kamu Yesus mengaku diri aku Tuhan maka sembahlah aku? Ada gak?
Itu saja. Di dalam Alkitab itu bang, dia memakai kata kiasan. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang bisa membangkitkan manusia kalau bukan Tuhan? Bisa dipikir nggak itu pakai logika? Tak ada. Itu saja. Saya tanya ada ke tak ada? Nah, Nggak ada dia mengaku akulah Tuhan maka sembahlah aku. nah saya bertanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang bisa membangkitkan Jangan manusia? ditanya soalan dijawab dengan Siapa yang bisa soalan. membangkitkan manusia? Misionaris ini rupa-rupanya tidak paham dengan Bibelnya sendiri. Dia bangga katanya Yesus bisa membangkitkan manusia, makanya Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah klaim daripada misionaris ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa ternyata Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jelas di sini ya. Yesus saja dibangkitkan oleh Allah. Bagaimana mungkin Yesus disebut sebagai Tuhan? Soalan jangan dijawab dengan soalan. Ya jawab dulu dong. Siapa yang bisa membangkitkan Kamu manusia jawab. Saya naik kalau bukan sini. Tuhan? Saya naik sini. Nah, ada gak? Aduh, abang ini ditanya apa, jawabnya Akulah apa? Tuhan maka sembahlah aku. Kamu jawab dong. Aku kan udah bilang bang, dia memakai kiasan. Aku adalah yang Bukan awal dan masalah yang akhir. kiasan. Kias bukan kiasan. Aku tanya ada gak? Dia ngaku dirinya Tuhan maka sembahlah dia. Ada. Secara spesifik Tuhan dia nih. cakap tentu. Secara Ada, spesifik sebentar. dia cakap akulah Tuhan maka sembahlah aku. Kalau Nggak ada bisa kalau kata itu dibilangin iblis itu cuma yang minta-minta disembah. Tuhan tidak perlu ngemis-ngemis untuk disembah. Ngapain? Tuhan itu memberi kehendak bebas. aku tanya ada nggak? Jadi ada udah dijawab juga. Enggak ada lah, Astaga. maknanya enggak ada lah dia mengaku secara spesifik akulah Tuhan maka sembahlah aku. Ada ini. Yohanes 13 ayat 13. Ya udah baca dong. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di dalam terjemahan lama TL, ya, misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan Tuan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuan. Nah, Tuhan apa Tuhan? Tuan. Tuhan. Lalu di terjemahan baru ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tuhan tidak perlu ngemis-ngemis minta disembah, ngapain? Kayaknya Tuhan itu kurang kerjaan ngemis-ngemis minta disembah. Ada loh. Itu Tuhan yang kurang kerjaan minta-minta disembah. Makanya enggak ada lah dia ngaku maka akulah Tuhan maka sembahlah aku. Makanya enggak ada lah dia ngaku Tuhan maka sembahlah aku. Lah itu Yohanes 13 ayat 13. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kan sudah aku katakan. Yang ngemis-ngemis minta disembah itu cuma iblis. Ya teman-teman, kembali kita bongkar kebodohan dari misionaris wanita tersebut. Ternyata ayat di dalam Bible menunjukkan bahwa Tuhan yang tertulis di dalam Bible juga minta disembah. Tertulis di dalam Keluaran 34 nomor 14 dan di dalam Keluaran 20 nomor 5. Ngapain Tuhan mau minta-minta ngemis-ngemis kayak gitu? Nggak penting bang. Aduh, daripada ini ditanya lain jawab lain. Ya udah bang ya. Belajar dulu. Ya belajar dulu. Aku belajar dari mana? Oke bang, makasih ya. Jawab lain. Udah bang. Itu Yohanes 13 ayat 13. Yesus berkata, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 selalu jadi andalan ketika umat Kristen mendapatkan sebuah pertanyaan. Tunjukkan di mana ayatnya pengakuan langsung dari Yesus yang mana Yesus ngaku akulah Tuhan dan sembahlah aku. Maka akan ditunjukkan ayat di dalam Yohanes 13 nomor 13 tersebut. Tetapi dengan menunjukkan ayat tersebut, para misionaris itu menunjukkan bahwa itu ternyata blunder teman-teman ya. Membuktikan bahwa ayat-ayat Bible sudah dirubah. Ini juga paling sering dipakai sama teman-teman yang Kristen.
bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Karena memang di sini tulisannya Yesus itu disebut guru dan Tuhan. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini TB ya, zaman baru ya. Coba kita lihat yang KSI ini. Misionaris juga bawahnya paling cuma TB doang. 13 nih, saya baca ini. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Junjungan sama Tuhan artinya beda nggak? Atau sama? Beda dong. Saya buka yang ini ya. Injil nih. Ini Injil ini terbitan dari ND. Percetakan Arnoldus ND Flores. Yohanes 13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Tuhan. Jadi yang ini Tuhan, Tuhan. Yang ini junjungan. Yang ini Tuhan.